Dalam narasi besar sebuah keluarga, terdapat ekspektasi yang seringkali tak terucap. Sebuah harapan yang tersemat pada generasi penerus untuk mengangkat martabat, melanjutkan perjuangan, dan pada akhirnya membalas pengorbanan yang telah diberikan. Apakah posisi seorang anak dalam konstelasi keluarga adalah sebagai aset? Sebuah bentuk investasi jangka panjang? Atau adakah kerangka konseptual lain yang lebih relevan dan humanis? Pertama, penting untuk memahami dari mana pola pikir ini berasal. Ini bukanlah gagasan yang salah, melainkan lahir dari konteks zaman yang berbeda. Di masa lalu, terutama dalam masyarakat agraris, banyak anak memang berarti aset. Mereka adalah tenaga produktif yang membantu ekonomi keluarga. Selain itu, anak juga dipandang sebagai jaminan di hari tua, sebuah sistem keamanan sosial sebelum adanya lembaga pensiun. Tentu, ada juga faktor status sosial dan kebanggaan memiliki penerus garis keturunan. Pola pikir ini yang dulunya fungsional, ternyata masih terbawa hingga sekarang. Namun, dalam masyarakat modern yang sangat berbeda, kita perlu bertanya, apakah cara pandang ini masih membawa kebaikan? Atau justru menciptakan tekanan yang tidak perlu? Ketika anak dipandang sebagai aset, ada beberapa dampak negatif yang bisa timbul tanpa kita sadari. Pertama, adanya beban ekspektasi. Anak tumbuh dengan perasaan bahwa mereka harus mencapai standar tertentu untuk dianggap berhasil. Seolah-olah ada utang yang harus dibayar. Yang kedua, hubungan bisa menjadi bersyarat. Kasih sayang dan dukungan seolah bergantung pada prestasi, bukan pada keberadaan anak itu sendiri. Ini tentu dapat mengikis kehangatan dalam keluarga. Dan dampak yang paling mengkhawatirkan adalah terabaikannya jati diri anak. Anak bisa menjadi sarana untuk mewujudkan impian orang tua yang belum tercapai. Dan akibatnya, mereka tidak memiliki ruang untuk benar-benar mengenali dan mengembangkan potensi unik mereka sendiri. Mereka menjalani hidup yang seolah bukan milik mereka. Sekarang, mari kita lihat dari sudut pandang finansial yang objektif. Jika kita menghitung total biaya untuk membesarkan seorang anak hingga mandiri di era ini, jumlahnya tentu sangatlah besar. Apabila dana tersebut dialokasikan ke instrumen investasi lain, secara teori imbal hasilnya kemungkinan besar akan lebih tinggi. Jadi, jika tujuannya murni untuk keuntungan finansial, maka memandang anak sebagai aset adalah sebuah gagasan yang kurang tepat dan tidak lagi relevan. Lalu, bagaimana cara pandang yang lebih baik? Mari kita coba geser satu kata, dari aset menjadi amanah. Amanah adalah sebuah kepercayaan yang dititipkan kepada kita. Dengan melihat anak sebagai amanah, peran kita sebagai orang tua tentu akan berubah. Tugas kita bukanlah untuk menuntut hasil, melainkan untuk menjaga, merawat, dan menjadi fasilitator agar mereka bisa tumbuh secara optimal. Imbalan terbesar bagi orang tua bukanlah materi atau status, melainkan kebahagiaan tak ternilai saat melihat anak yang kita dampingi tumbuh menjadi individu yang mandiri, berkarakter, dan berbahagia dengan jalan hidupnya. Itulah keuntungan yang sesungguhnya. Dan pada akhirnya, anak bukanlah properti yang kita miliki untuk dibentuk sesuai keinginan, melainkan pribadi utuh yang kita pandu perjalanannya. Mungkin warisan terbaik yang bisa kita berikan bukanlah materi, melainkan kesempatan dan kepercayaan bagi mereka untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri.